Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardila dari kelompok 1 ingin menjelaskan sapilum cephalochordata. Sapilum cephalochordata adalah salah satu sapilum dari chordata. Cephalochordata memiliki arti yaitu cephal yang berarti kepala dan chorda yang berarti penyokong dari dalam. Sapilum cephalochordata memiliki spesies yang lebih besar dibandingkan dua sapilum sebelumnya. Ada sekitar 30 spesies yang sudah teridentifikasi. Cephalochordata yang bersih tentang 14 spesies. Yang terbaik yang dikenal adalah anggota genus Branchiostoma yang sering disebut dengan Amphiosus. Mereka ditemukan di seluruh dunia, tinggalnya di laut di antara sel gravels. Mereka tinggal mengubur diri mereka kecuali kepala dan makan makanan berupa plankton yang disaring oleh tentakel kecil yang ada di mulut cephalochordata. Cephalochordata memiliki karakteristik, yaitu yang pertama memiliki tubuh yang kecil, pipih memanjang seperti ikan tapi tidak mempunyai sirip. Terus yang kedua memiliki bentuk kepala yang jelas. Notochord dan chorda sarafnya tumbuh dengan baik dan tetap selama hidupnya sampai mereka dewasa. Mempunyai faring dan banyak celah-celah insang. Nah, karakteristik dari cephalochordata ini akan dipertahankan sampai mereka dewasa. Cephalochordata contohnya itu Lancelet. Ini dikenal juga dengan Amphiosus atau jamak Amphiosi. Ini adalah sapilum dari laut intervertebrata dari divisi chordata. Mereka biasanya ditemukan di bagian laut dangkal tropis, seperti halnya semua chordata dan kelompok-kelompok chordata yang mencakup Tunicates atau sapilum dari Urochordata, Hagfish dari kelas Agnatha, dan semua vertebrata dari kelas vertebrata. Cephalochordata memiliki notochord melubang siripnya itu melubang sirip belakang saraf kabelnya, dan pariegal slitnya itu atau kantong pariegal. Nah, cephalochordata ini mempertahankan notochord atau notochordanya sampai mereka dewasa sepanjang hidup mereka, dan tidak seperti Tunicates pada vertebrata yang memiliki notochord yang hanya selama awal atau larva lalu akan bertahap. Cephalochordata dan Tunicates kurangnya satu kolom, tulang punggung atau tulang belakang. Yang notochord dari cephalochordata tidak berduri seperti tulang belakang lainnya, terus membentang ke kepala. Hal ini diberikannya sapilum namanya cephalo yang berarti kepala. Terus Lancelet yang berbentuk blade atau temperate pada kedua sisinya itu dengan Amphiosusnya yang berasal dari kata Yunani, yaitu berakhir atau menunjuk. Cephalochordata juga memainkan peran penting dalam
rantai makanan. Kadang-kadang ribuan persegi di laut, kontribusi mereka tuh banyak dan beragam bentuknya, dan perilaku mereka tuh menarik orang sehingga sering diteliti. Umumnya Amphiosus Cephalocordata ini biasanya tinggal dengan menggomborkan badannya dan kepalanya itu terjulur keluar, itu untuk menarik dan mencari makanan di atas kepalanya. Mereka tuh berenang dengan gerakan spiring. Cephalocordata memiliki saraf kabelnya yang berjalan di sepanjang bagian belakang, dan periangelnya itu perineal insang slit, dan ekornya itu yang berjalan lewat anus. Seperti juga vertebrata yang ototnya itu diatur dalam blok disebut myomeres. Tapi beda dengan vertebrata. Meski demikian, sirip belakang saraf kabel dilindungi oleh tulang belakang. Tapi agak lebih sederhana, notochord yang terdiri dari sebuah silinder sel yang erat itu dibungkus untuk membentuk sebuah tongkat gitu. Jadi dia kaku nanti gitu. Cephalocordata memiliki tadi ciri-ciri yang tipis itu kan. Dan tentakel di depan mulut tadi itu bukan hanya untuk mencari makanan, tetapi juga sebagai alat indera. Pada Cephalocordata, hewan yang termasuk chordata adalah semua hewan yang memiliki penyokong dalam tubuh, ya kan? Mulai dari tingkat sederhana membentuk seperti cacing atau tunicata, ikan lancelet, sampai mamalia. Filum chordatanya dibagi atas 4 filum, yaitu subfilum hemichordata, hemi yang berarti setengah, terus subfilum urochordata, aura yang yaitu ekor, terus subfilum Cephalochordata itu cephal itu kepala, dan subfilum vertebrata. Subfilum Cephalochordata merupakan hewan yang penting dan besar, yang artinya berkembang anatomi perbandingan dan hubungan kekerabatan dengan chordata. Cephalochordata dikelompokkan sebagai moluska, dan itu pada tahun 1744, dan baru pada tahun 60 tahun kemudian itu Gabriel Costa digolongkan sebagai ikan karena dia mempunyai insang. Namun kemudian direvisi sebagai kelompok hewan yang dalam perjalanan evolusinya merupakan penghubungan antara vertebrata dengan vertebrata. Nah, dengan demikian 25 spesies yang mendiami laut tropis ataupun juga subtropis yang dangkal. Cephalocordata adalah salah satu cabang yang sangat kecil dari kerajaan hewan. Subfilum ini terdiri atas sebuah kelas Cephalocordata yang terdiri atas 2 famili, yaitu Branchiostomidae dan Amphioxidae. Famili Branchiostomidae terdiri atas 2 genre, yaitu Amphisius dan Simetron. Contohnya yaitu ikan lancelet. Nih, ikan lancelet yang dalam bahasa ilmiah yaitu Branchiostomata lanceolatum atau Amphisius lanceolatus.
Nah, Cephalochordata atau Rania bisa disebut dengan lancelet. Itu merupakan hewan bentik yang hidup dalam pasir dangkal, dan hanya kepalanya yang tersembul ke permukaan pasir. Lancelet ini pindah berenang, dia nanti dari buat lubang, gali lubang, dari lubang satu ke lubang yang lainnya. Itu sehingga dalam keadaan hidupnya organ-organnya tampak jelas gitu, karena dia tuh transparan, jadi organ-organ dalamnya tuh tampak jelas. Branchiostomata ini tidak mempunyai kepala yang terpisah. Dia mempunyai otak, mata, alat pendengaran, saraf, dan sistem peredaran darah seperti ikan, amfibi, reptil, burung, zoopus, dan mamalia. Sistem pencernaan makanannya itu seperti pada vertebrata pada umumnya, tetapi alat ingestinya itu mirip tunicata. Ini berikut klasifikasi dari Cephalochordata. Itu kingdomnya itu Animalia, filumnya Chordata, subfilum Cephalochordata, kelasnya itu Leptocardi, ordonya Amphioxiformes, family Branchiostomidae, dan Asimetronidae. Dan spesies itu contohnya Branchiostomata, sama tadi ada Branchiostomata lancelotum. Ini contohnya spesies Branchiostomata. Tubuhnya ini dibagi menjadi kepala, badan, dan ekor. Nah, kepalanya terdiri atas stratum, mulut, dan oral cili. Oral cilinya itu tadi nih. Nah, dia tuh tentakel gitu. Nah, terus ada rostrum. Rostrum itu seperti moncong nih. Nah, itu fungsinya untuk menggali pasir-pasir. Oral cili tadi nih, itulah tadi berfungsi untuk menyingkirkan pasir-pasir kecil, partikel-partikel yang besar, dan untuk menjaring makanan, dan juga sebagai alat indera. Badannya tuh yang besar nih, ini setengah nih, ini terdiri dari pharynx dan gonad. Tuh, pharynx dan gonad. Pada sisi ventralnya, badannya itu terdapat lipatan metaplurea. Tubuhnya itu dilapisin epidermis tanpa kutikula maupun tunik. Jadi notochordnya itu dia ini fleksibel, tapi dia kaku, tapi dia fleksibel. Sebagai anggota dari filum Chordata, lancelet maupun notochord yang terletak di sepanjang tubuhnya, benang sarafnya itu bolong sepanjang tubuh, tetapi tidak melebar membentuk otak. Ekornya terletak di belakang anus, dan pharynxnya itu besar dengan celah-celah insang yang berpasangan. Nah, Cephalochordata itu merupakan kelompok Coelomata yang berruas-ruas seperti Annelida dan vertebrata. Tubuh Cephalochordata ini yang berruas-ruas itu tampak jelas dari otot renang yang tersusun di sepanjang badannya, sebanyak 50-70 unit berbentuk V. Kan? Dia berbentuk V. Yang disebut dengan
myomere atau ruas otot yang terletak pada kedua sisi. Dia berpasangan. Masing-masing myomere dibatasi oleh myosepta namanya. Nah, sistem pencernaan pada Amphiosus ini mirip dengan Hemichordata atau Urochordata dan vertebrata primitif. Cara makanan selat ini dengan menelan partikel bahan organik yang terbawa air masuk dari mulut. Terus oral ciri ini nanti mereka menyaring makanan tadi tuh yang kasar dan yang halus masuk tuh ke dalam mulut. Dari rongga mulut yang pendek itu berfungsi, rongga mulut itu dia berfungsi untuk mempercepat aliran air dari mulut ke pharynx. Nah, dari sini tuh ke sini itu ke pharynx. Nah, ke pharynx itu habis ke pharynx itu di antara pharynx sama vestibule ini terdapat velum. Ini dia. Sini nggak ada ya. Nah, nanti terdapat sini itu terdapat velum. Velum itu yang dilengkapi dengan otot-otot sphincter atau sphincter muscule dan sel indera. Nah, dari pharynx Amphiosus ini panjang bentuknya panjang dan lebar. Habis itu dari itu ke cilia latera. Cilia latera ini dekat insang. Nah, habis itu mengalirkan air ke antrium. Kalau cilia latera ini dia mengalirkan air dari pharynx ke antrium. Kalau cilia frontal tadi kan lateralnya, frontal itu dari pharynx ke insang dan penyangga insang. Habis itu dialirkan ke usus posterior. Nah, dari usus posterior ini dan dibuanglah melalui anus. Gitu. Nah, untuk reproduksi pada lancet itu semua Cephalochordata itu pembuahannya tuh di luar, eksternal. Tergantung jenisnya juga, letak dan jumlah gonannya itu bervariasi. Pada Branchiostomata terdapat 26 pasang gonan, sedangkan pada Asimetron dan Epigonitic itu letak gonannya hanya pada bagian kanan. Gametnya kan gamet itu dilepas ke air melalui antripor. Itu ntar zigot tumbuh menjadi Chioloblastula, kemudian menjadi gastrula, terus kemudian jadi larva yang kecil. Nah, mirip larva ini larva ikan, mirip ikan dan tidak mempunyai oral ciri antrium maupun sirip dorsal dan ventral. Hanya terdapat sirip ekor. Bentuk tubuh larva tadi ini asimetris. Mulut yang besar terletak di sisi kiri dan kepala insang di sisi kanan. Selama mengalami metamorfosa yang bertahap, mulut larva menjadi velum, kemudian membentuk organ-organ lain seperti mulut, oral cili sampai dewasa, sehingga bentuknya itu menjadi simetri bilateral. Sama stadia larva, dia hidup sebagai plankton. Tuh, dia hidup sebagai plankton. Sedangkan pada saat dewasa sebagai bentos. Nah, pada Cephalochordata ini memiliki alat
Soris yang khusus pada permukaan bagian interior dari otak, hanya terdapat bagian lengkungan yang bersilia yang terkenal sebagai celah Kolliker. Bagian itu terbuka di sebelah kiri, terus ke rongga hidung yang itu yaitu sebagai alat pembau pada larva. Rongga ini berhubungan dengan neurokol, terus ke neurapurus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.